Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka ala hilmika ma'a ilmik, subhanaka ala 'afwika ma'a qudratik, subhanaka la ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin. La nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu fil akhirati wal ula. Lakal hamdu daiman abada 'adada 'ilmika, 'adada ma fi 'ilmika, wa zinata ma fi 'ilmika, wa mil'a ma fi 'ilmika, wa kullama dzakaraka dzakirun, wa kullama ghafala an dzikrika ghafilun. Ya Allah, segala pujian untukmu, sebanyak ciptaanmu di langit dan di bumi, di antara keduanya, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, untukmu lah pujian sebagaimana pantas dengan agungnya zatmu, mulianya sifatmu, banyaknya karunia dan nikmatmu, banyaknya ampunanmu, rahmatmu. Ya Allah, untukmu lah pujian sehingga engkau ridho pada kami, ya Allah, pada ayah bunda kami, keluarga kami, anak turunan kami. Kami percaya dan yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kami percaya dan yakin bahwasanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, membawa hidayah, membawa petunjuk, membawa agama yang benar, yang tidak ada kebenaran kecuali yang sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam, keberkahan untuk Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarganya, sahabatnya dan para kekasihnya. Ya Allah, tinggikanlah derajat mereka di dalam surga-Mu. Ya Allah, dengan berkah kemuliaan mereka, ampunkanlah kami, ayah bunda kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang kami cintai. Selamatkanlah kami dunia akhirat, afiatkanlah kami dunia akhirat. Jadikanlah kami dunia akhirat penambah kebahagiaan, kemegahan, kemuliaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah doa-doa kami, sampaikanlah niat-niat kami. Ya Allah, sampaikanlah keberkahan majelis ini untuk menambah kebahagiaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 1 tahun pula berkurang umur kita. Kita sudah ditetapkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalul musamma, ajal yang telah ditetapkan. Jadi 1 tahun berarti sudah berkurang umur kita ini. Kita sudah ditetapkan bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Dituliskan akan rezekinya, ajalnya kan sudah ditetapkan. Jadi kalau ditentukan kita 60 tahun kah, 70 tahun kah, sudah berkurang lagi 1 tahun. Apa yang kita buat setahun ini kan? Orang memuji kita, orang memuliakan kita, orang mengira kita, mereka baik sangka kepada kita, tapi kita tahu sendirilah diri kita. Sudah sejauh mana kita taat kepada Allah? Sudah sejauh mana kita mendahulukan Allah dari hawa nafsu kita? Ini yang perlu kita muhasabah. Kita pikirkan. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Setiap diri hendaklah memikirkan apa yang telah engkau siapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun.
Sesungguhnya Allah sangat paham, sangat mengerti dengan apa yang kamu perbuat. Ini sudah 1 tahun kita ini. Apakah tambah baik kita dari tahun yang sebelumnya? Ya kan? Apakah kita tambah dekat dengan Allah? Man izdada ilman wa lam yazdad huda. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah untuknya, lam yazid minallahi illa wa'ala. Dia bukan bertambah dekat kepada Allah, malah tambah jauh lagi daripada Allah. Jadi ini perlu kita sedih ya. Risaukan itu satu nilai ya. Kita ada kesalahan, kita ada kekurangan, sadar kita kan. Yang takut kita kan jahil murakkab kan. Sudah salah, sudah banyak kekurangan, tapi merasa hebat pula, atau merasa puas dengan diri kan. Nah kata ulama memperbaiki diri ini, yang pertama sekali kamu jangan ridho dengan dirimu. Itu yang pertama. Bagaimana memperbaiki diri kita? Bagaimana kita supaya ibadah yang benar? Bagaimana kita supaya menjadi hamba Allah yang benar? La tardul nafsi. Jangan kamu ridho dengan diri. Udah berapa banyak ilmu, udah berapa banyak takwamu, udah berapa banyak warakmu, udah berapa banyak barokah yang diberikan Allah padamu, asbab kebaikan pada diri. Jangan pernah merasa puas kan? Jangan pernah merasa puas. Kita selalu takut kan? Kita selalu risau kan? Kita selalu risau. Katanya di suatu hari diriwayatkan oleh Syekh Abdul Rahim Tahan, hafizahullah wa akramahu. Katanya Imam Muhammad ibn Munkadir ini adalah min awliyaillah min rijali kutub sittah, termasuk sanadnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Artinya orang yang dikenal di tengah umat sebagai orang baik-baik. Maka di suatu hari beliau menangis. Sampai anak-anaknya, gimana nih ayah kita ini menangis terus? Sedih sekali, ada apa banyak? Maka mereka panggil kawannya, entah imam siapa, syekh siapa, datang. Maka ini Imam Ibnu Munkadir sudah diam dari tangisannya. Maka datang ini syekh, mau kita ya, kenapa engkau menangis wahai saudaraku? Katanya aku teringat atau membaca aku akan firman Allah, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Maka nyatalah bagi mereka daripada balasan Allah sesuatu yang tidak mereka sangka. Mereka sangka akan dapat pahala, akan mulia dan sebagainya, dapat ampunan. Ternyata mereka mendapatkan yang lain, azab, siksaan, kemurkaan. Inilah yang membuat saya menangis pula. Kawan itu menangis lagi mereka. Maka kata keluarganya, jina bika litukhaffifa anhu wa zidtahu buka. Kami panggil ayahanda biar ayah kami ini jangan menangis lagi. Nah ayah datang jadi nangis lagi, tambah lagi nangisnya. Begitulah majelis mereka dulu. Padahal ini Muhammad ibnu Munkadir karena idza ru'ya dzikra. Itu siapa orang melihat beliau, la ilaha illallah, teringat kepada Allah. Ya, di antara tanda-tanda orang-orang yang wali yang dekat dengan Allah, kan idza ru'ya dzikra. Kalau beliau kan teringat kepada Allah. Ini sangat bertakwa kepada Allah. Beliau diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, jualan di pasar. Dia bilang sama penjaga, mungkin muridnya atau ahli fitnahnya, nah ini sorban yang ini
Makanya sorban di situ kan atau tidak lah atau apa. Ini yang ini, kalau ini nanti ada yang mau beli, ini harganya 50 riyal gitu kiranya, tahu ya? Ini 50.000 kalau yang ini, tapi kalau yang lain ini 100.000. Saya dah ajak dulu sebentar. Oh iya ayah anda abu ya, Insya Allah nanti kalau yang ini 50, yang lainnya 100 ya, iya. Datang, yang beli sudah diangkatnya semua. Ini pun 100 dibayarnya yang ada aibnya ini. Udah kau jual, gimana itu? Dulu lupa aku ayah katanya. Jadi bawahnya kali 100 tadi semua. Itu siapa orang itu? Lupa saya. Cari dulu. Di mana dia ini? Cari sampai jumpa. Cari di pasar jumpa. Pak, minta maaf akhir. Tadi kamu beli di sana. Iya, beda selama. Iya. Di situ ada yang ada aibnya. Ini anak sini tadi lupa dia. Enggak apa-apa ya, bisa saya untung jual di tempat saya. Ya kamu enggak apa-apa, tapi saya apa-apa. Saya enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa, tapi saya apa-apa. Enggak senang saya ya. Sekarang kamu mau dikembalikan atau mana kembalikan semua? Wah, ada apa ini? Makin aman. Maka kata beliau, ya udah enggak apa-apa, saya kembalikan ini, saya terima lagi kembali. Kenapa ini ayah ini kok hebat kali? Siapa itu? Oh, itu Muhammad ibn Munkar. Oh, benarlah. Kami di kampung kami kalau lama-lama nggak turun hujan, kami tawasul dengan nama beliau. Allah turun hujan. Ini karomatnya, ini barokahnya, ini hebatnya. Dia tidak terkesan. Terus saya bukan takut pada ya. Jadi semakin takut kita kepada Allah, semakin mudah kita menangis karena takut, karena merasa ya kurang baiklah kepada Allah. Ini Allah yang baik kepada kita ini sudah berapa tahun ini kita senang terus kan? Gak pernah kita tidur malam kelaparan. Ya, gak pernah kita tidur malam gak ada lampu. Ada saja terusnya. Nah itu dia. Semoga Allah bantu kita ini masalah. Tahun ini gak terasa seperti 3 bulan saja. Ya tak korobus zaman. Waktu terlalu cepat berlalu. Lalu pulang balik berapa kali pakan baru udah ini. Udah habis. Nah, begitulah umur kita ya. Sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Rasanya sebentar saja. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'addin. Berapa lama kamu tinggal di dunia? Nah, berapa lama tinggal di dunia? Mungkin 1 hari atau setengah hari kata mereka. Nah, kamu sebenarnya tinggal di dunia ini cuma sebentar. Qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu memiliki kesadaran, mengerti kamu di dunia ini sebentar. Ya, bandingannya kan cuma setetes daripada air laut kan. Ambil air laut dengan jari-jarimu, lihatlah katanya. Riwayat daripada hadis Nabi SAW. Apa yang di jari-jarimu air itu, itulah dunia. Sedangkan apa yang ada di lautan yang luas, itulah akhirat. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu kira kami menciptakan kamu main-main saja? Cuma begitu aja, gurau-gurau saja? Kami menciptakan kamu tidak ada targetnya, tidak ada tanggung jawabnya. Kamu tidak dikembalikan kepada Allah. Jadi sudah 1 tahun kita ya Allah. Yang paling sedih kita rasa kalau kita tidak benar-benar ibadah kepada Allah.
Atau ada hamba Allah yang lebih taat dari kita? Itu yang sedih kita. Dia dengan kita di dunia ini, mungkin fasilitasnya tidak ada. Ya, mungkin kehidupannya lebih susah dari kita. Tapi Qurannya istiqomah, tahajudnya istiqomah. Lalu sedihnya kita, bagaimana kita nanti? Ya. Malah mereka sebagian kesusahan dalam kehidupan di dalam taat kepada Allah dianggap mereka karomah. Itu mereka anggap itu karomah. Itu Imam Fudail bin Iyad, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan dalam Kitabul Ju' dalam Ihya Ulumuddin. Katanya kalau beliau di malam hari itu satu rumah dalam keadaan lapar, belum sempurna makannya, satu rumah gelap, tidak bisa membeli minyak untuk menghidupkan lampu, maka dia akan berdoa kepada Allah. Imam Fudail bin Iyad, ya Allah, apakah ibadahku yang menjadikan engkau rindu kepadaku? Kenapa ini nasibnya para aulia, para kekasihmu kok datang di rumah? Itu mereka anggap itu nasibnya para kekasih Allah. Ya, kalau kamu istiqomah ibadah, istiqomah taat pada Allah, kemudian Allah memudahkan rezekimu, berarti kamu minas sholihin. Ini riwayatnya lebih kurang dari Sayyiduna Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Sholat bagus, ibadah bagus, istiqomah, Allah mudahkan rezekimu, harta, jabatan di dalam yang halal. Fa'anta minas sholihin, berarti kamu golongan orang-orang yang soleh. Tapi kamu bagus ibadah, istiqomah ibadah, takwa, warok, baru kehidupanmu susah. Fa'anta minal makhsusin, berarti kamu orang khusus, orang istimewa di sisi Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam kan begitu kehidupan. Ibadah jangan tanya lagi, jihad jangan tanya lagi. Tapi pelataran, bukan karena miskin, banyak hartanya itu. Kaya Nabi kita alaihi salatu wassalam, dapat ghanimah, dapat hadiah, dapat apa-apa. Hartanya digunakan di jalan Allah. Kita habis hartanya. Maka akhirnya apa? Enggak masak di rumah. Ra'ayna al-hilal, summa al-hilal, summa al-hilal. Wala yuqadun fi buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat bulan, hilang bulan, datang lagi. 3 kali bulan datang. Tidak pernah menghidupkan api, tidak pernah menghidupkan kayu bakar. Ini as'adul makhluqat, ini hamba Allah yang paling bahagia, yang paling beruntung. Jadi kalau kamu ibadah benar, semua istiqomah, wara, takwa, tapi kamu dijauhkan daripada dunia, fa'anta minal makhsusin, kamu berarti kedudukan sangat luar biasa di sisi Allah. Itu derajatnya para anbiya, para aulia, orang-orang istimewa. Kamu tidak bagus ibadah, kamu suka main-main dengan ibadah, dengan perintah Allah, kemudian kamu disusahkan rezekimu, berarti Allah sayang sama kamu. Alhamdulillah, masih sayang Allah sama kamu, masih diingatkan Allah kamu. Baguskan amalanmu, baguskan ibadahmu, itu maksudnya. Kamu jangan gini, susah dunia ini aja. Dunia ini sedikit, akhirat itu lebih benar dari dunia ini. Ya, ibadah kurang, anaknya pun gak diurusnya, gak dididiknya, istrinya buka aurat, di rumahnya menjadi pentasnya Prancis, Amerika, musik, film, dangdut, segala macam di situ. Ya, istrinya dipamerkan ke sana kemari, auratnya ditunjukkan. Istrimu bukan dipertontonkan, itu kan tontonanmu. Masa kau bawa ke pasar nampak orang semua, gimana? Jadi datang cobaan, dibuat Allah kesusahan, berarti Allah sayang sama kamu, supaya kamu perbaiki dirimu,
supaya kamu kembali kepada Allah, supaya kamu periksa dulu apa perbuatan saya kok jadi begini. Ya. Yang keempat, enggak ibadah, maksiat, rezekinya lancar. Berarti ini orang yang dibenci Allah. Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Ingatkan mereka, kasih tahu mereka. Itu kalau saya mau ingin membinasakan seorang orang yang ahli maksiat, saya paling bisa membinasakan. Termasuk ini yang ditakutkan. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, katanya beliau puasa, maka anaknya Ibrahim membawakan bukaan yang bagus, maka beliau menangis. Lihat bukaan, belum kapok dia ada. Telah meninggal saudaraku Hamzah bin Abdul Muttalib. Tak pernah mereka makan yang begini-begini. Sudah khilafah, sudah Islam berkuasa, dipanjangkan umurnya kan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Enggak mungkin berbohong Nabi kita alaihi salatu wassalam. Takutnya mereka. Semakin dijamin, semakin takutnya. Jadi kita ini apa yang kita buat ini setahun yang lalu? Ya Allah, maafkan kami. Berapa khatam Quran kita? Berapa baca sholawat kita? Berapa lama kita dulu ibadah kepada Allah? Udah ada nggak manisnya ibadah? Apa ibadah mungkin yang kemana-mana pikiran kita? Kita ini jalan hidupnya orang yang bagaimana kita? Warzuqna aisyatal abrar. Ya Allah, berikanlah kami kehidupannya orang yang baik-baik. Macam kita ini orang yang baik-baik apa orang yang setengah baik atau orang yang gimana kita ini? Ya, itu meninggal saudara saya Mus'ab bin Umair. Itu duta yang pertama diutus ke Madinah. Dengan dakwah beliau, Madinah menjadi markasnya umat Islam. Beliau yang berangkat duluan, Mus'ab bin Umair. Dakwah di sana. Hampir dimarahi oleh Sa'ad bin Mu'az. Kamu ini datang ke sini gimana? Ya, duduk dulu, dengarkan saya. Kalau kamu merasa bagus, silakan. Kalau enggak, saya cabut juga boleh dari sini. Itu kira-kira. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya menjadi orang mulia. Aras berguncang ketika beliau meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'az. Laman dilu Sa'adin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'az dalam surga lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, kata Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Siapa yang mendakwah itu? Siapa yang menjadikan itu menjadi wali, menjadi kekasih Allah? Mus'ab bin Umair. Berarti pahalanya itu masuk ke sini lagi. Hebatan lagi ini. Beliau meninggal dalam perang Uhud. Ditarik kain ke atas, kaki nampak. Ditarik kaki ke bawah, kepala nampak. Sudah kalian tutup dengan dengan rumput saja kakinya, kata Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Begitu beliau memegang bendera, dipotong tangannya sebelah kanan, diambil sebelah kiri. Dipotong dengan sebelah kiri, diambil dengan tangannya yang sisa. Sampai mereka tebas dia meninggal dunia, syahid dalam perang Uhud. Ketika beliau mendengarkan Nabi kita terbunuh, beliau berbicara dari ucapannya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul fa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dia ngomong begitu, Allah turunkan dalam Quran sama dengan omongannya. Nabi Muhammad itu hanya Rasul, utusan Allah. Dulu juga sudah banyak utusan Allah. Apakah dia kalau dia mati atau terbunuh, kamu murtad kembali kepada kekafiran lagi? Siapa yang murtad tidak merugikan Allah sedikit pun, katanya. Dan saya jazillahu syakir. Allah akan membalas orang yang bersyukur. Semoga kita bersyukur, kita dijadikan beriman, kita dijadikan mengenal agama, mengenal Rasulullah SAW, mengenal para ulama yang istiqomah. Ya, Masya Allah, nikmat Allah kepada kita. Jadi Abdurrahman bin Auf menangis.
Itu saudara saya Mus'ab bin Umair meninggal dunia, belum sempat ini menikmati yang seperti ini. Akhsha an qad ujjilat ilaina hasanatun. Saya takut jangan-jangan pahala kita sudah dibayar di dunia, nanti di akhirat tidak ada lagi pahala kita. Menangis sudah, nggak jadi dimakannya, dimakan makanan yang itu. Makanya orang-orang seperti itulah rupanya mereka, sehingga tegak agama Allah ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau di waktu menjadi khalifah, beliau minta tolong dulu air minum, bawakan saya air minum. Maka mereka bawa, mereka taruh sedikit kurma, biar agak manis sedikit. Begitu diminum, menangis beliau, menangis. Si orang majelis itu pun menangis pula. Beliau diam, mereka dia menangis lagi. Setelah selesai bilang, kenapa menangis ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya dulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdua saya dengan beliau, enggak ada orang lain. Ilaiki anni. Pergilah engkau, jangan goda saya. Nah, ada orang di sini ya Rasulullah. Siapa yang pergi? Hadhihi dunia sama sekali. Ini dunia ini sudah menjelma di hadapanku. Dia menggoda merayu aku, maka aku bilang pergilah engkau. Ilaiki anni, pergi kau, jangan dekati saya. Maka dia mengatakan kepada saya, dunia itu inna jauta falan yanjua mabak. Kalau kamu bisa selamat dari saya, nanti yang di belakangmu akan dapat dengan saya semua, kata dunia. Itu yang saya teringat, sudah kena dunia. Sebuah anak lo kena dunia, kasih kurma sedikit kena dunia, kita pakai kurnia sama ABC. Itu pun kita tidak teringat. Nah, berapa yang kita sedekahkan, berapa yang kita makan, berapa yang kita jajankan, berapa yang kita gunakan untuk pembangunan agama Allah. Ini yang tadinya kita bantu ulama kita, guru kita. Iya, bantu ulama dan guru. Jangan kau dengki dengan ulama dan guru. Ada yang dengki sama ulama dan guru. Yang enaklah dia rasa yayasan dia itu sama anak dia nanti. Jadi maumu bagaimana? Yayasan ini dibuat atas namamu baru kamu mau membantu. Gimana maksudnya kamu? Tolong dulu terangkan sama otak-otak mereka. Mau gimana sih kamu ini? Ini hamba Allah, sudah tua dia, sudah berubah dia, mengajak umat, dakwah ke sana kemari. Dia membangun usaha sedikit supaya ada yang ditinggalkannya, dilanjutkan anak-anaknya mungkin. Kamu gak suka, mau harus atas nama masyarakat semua. Baru nanti anaknya Abuya, anaknya Tuan Guru nanti pergi lagi keliling ke sana kemari sama dengan Abuya lagi. Mau apa? Kamu tidak sayang dengan ini guru yang mengajarkan agama Allah. Tinggal di kampungmu berpuluh tahun dia, tinggal menunggu habis umurnya, mau mati lagi ini. Ya, dia bangun sedikit pesantren. Itu kan untuk dia itu. Ya pantas untuk dia. Supaya nanti ada dikerjakan anaknya di belakangnya dan kita bantu juga terus. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Orang dengki dia dengan ulama. Kalau mau bangun masjid mau dia. Masjid, karena masjid itu milik masyarakat. Iya, tapi masjid itu enggak ada gunanya kalau enggak ada ilmunya ulama. Itu nanti bisa tempat dangdutan nanti itu. 10 tahun, 20, 30, 100, 200 tahun yang akan datang. Kalau tidak ada yang mendidik di sini usaha agama Allah, ya. Ulama yang benar, dia itu mikir bagaimana memberikan untuk agama Allah. Dia selalu minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, janganlah sampai jadi saya mengambil keuntungan dengan agama ini. Bantulah saya ya Allah, sehingga saya bisa memberikan segala-galanya untuk agamamu ini ya Allah. Berikan rezeki yang halal dan barokah. Jangan sampai dari usaha-usaha ini nanti saya untuk memperkaya diri, untuk nafsu saya dan sebagainya. Itu di hatinya. Kalau kamu dengki, nggak senang kamu melihat dia katamu atas nama dia. Jadi atas nama siapa dibuat? Atas nama orang semua, biar samburadul nanti banyak yang bercerita, banyak yang ini itu. Kita tidak memberikan nama sama semua orang juga kadang-kadang pertimbangan itunya. Kalau niat kita bukan
untuk saya punya. Saya kan juga buat usaha agama juga di Mandalika. Oh, atas nama saya biar saya makannya, biar saya enak nanti, sedap menurut nafsu saya. Bukan itu yang maksudnya. Nama saya, pertimbangan saya supaya sesuai dengan arahan saya. Atau mungkin memang sudah diberikan Allah amanah wakaf sama saya misalnya. Ini kan jadi tanggung jawab saya. Harus saya pikirkan bagaimana berjalan ini nanti sampai hari kiamat. Wakaf itu kan sampai hari kiamat. Wakaf itu kan milik Allah. Kamu sebagai petugasnya. Wakaf itu bukan enak. Wakaf itu karena terpaksa. Ulama menerima wakaf bukan sedap, takut mereka. Coba yang sudah mapan, yang sudah mampu, dia bilang wakaf. Syukron katanya itu. Cari orang lain. Kamu kalau percaya dengan saya, kamu istikharah dulu, hebahkan, berikan hartamu itu lillahi ta'ala. Kalau wakaf, bukan karena saya menolak wakaf, susah menjaganya. Abu Yadimiyati alaihi rahmatullah katanya, kalau diberikan beliau kayu wakaf, hatta gergaji kan apa yang jatuh apa namanya itu istilah bahasa Indonesia. Kalau kayu digergaji, kan ada yang jatuh, ampasnya itu, serbuknya itu dikumpulkan sama Abu Yadimiyati. Gak berani itu dibuang, ini wakaf. Harus digunakan ini, kemana digunakan ini? Wakaf itu tidak enak, jangan kau kira karena aku dapat wakaf merdeka, jadi sedap. Tidak, saya dapat wakaf itu ketar-ketir saya. Tapi gak diterima gimana, gak ada. Cuma itu yang bisa digunakan untuk lahan mengusahakan agama Allah. Kalau aslinya wakaf yang lain aja lah yang mengurus wakaf. Ya Allah ya Latif. Takut nanti salah-salah kaprah. Ya Allah, bantulah ulama-ulama kami ya Allah, guru-guru kami yang berniat kebaikan untuk agama ya Allah. Sayangi mereka, muliakan mereka ya Allah. Ya ulama, kalau dia memang ulama, ya Allah kan takut pada Allah. Benar. Mau nama dia, mau nama siapa, mau nama apa, insya Allah akan dijaganya itu, anak-anaknya pun diingatkannya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini tugas kita mengelola. Ini tugas kita untuk lahan kita menegakkan agama Allah. Ini adalah amanah umat, kepercayaan mereka baik sangka dengan kita, dengan segala aib kita. Kita sebenarnya bukan ahlinya, tapi nggak ada lagi kita yang dipanggilkan Abuya itu, Ustadz itu gimana lagi? Mau cabut lagi kita, ada lagi yang brengsek juga di belakang kita dan terbukti memang nakal dia, gimana lagi? Menjilat segala macam asal bapak senang. Iya, kita maju bukan karena saya bukan. Memang ada nikmat Allah pada kita, ada niat yang bagus maju kita. Tapi jangan kau ridho dengan dirimu itu tadi, jangan kau ridho dengan dirimu. Kau waswas dengan dirimu. Sayyidina Umar juga waswas dengan dirinya. Wahai Huzaifah, ada apa yang beriman? Kamu kan yang pegang catatan orang munafik. Saya ada di situ enggak? Tapi rahasia ya Amirul Mukminin, tolong kasih tahu saya ada di situ enggak dikatakan Rasulullah. Itu dijamin masuk surga ya. Saya sudah melihat surgamu, hai Umar. Saya lihat di sana bidadarimu, saya pun membuang muka. Saya ingat kamu cemburu kuat, menangis ini. Ya Rasulullah, saya cemburu dengan kamu ya Rasulullah. Ini yang sudah dijamin begini, saking tidak ridhonya dengan dirinya. Ditanya nih Huzaifah, hai Huzaifah, kamu tahu semua nama orang munafik di Madinah. Cuma kamu sendiri saja yang dikasih tahu Nabi SAW. Suruh saya minta padamu, tolong. Ada nggak saya termasuk di situ? Ya Amirul Mukminin, tidak ada. Dan saya tidak mau ngasih tahu lagi setelah itu. Cuma kamu saja sendiri yang dikasih tahu. Ini janjinya rahasia, tapi Amirul Mukminin enggak apa-apa. Nggak ada ya Amirul. Begitu. Nah, semoga Allah bantu kita. Ya Allah, tolonglah kami. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ya carilah wahai yang punya harta, wahai kawanmu yang punya harta, ngomonglah kamu dengan dia. Ulama-ulama, guru-guru yang mengusahakan agama, jangan kau jadikan hina.
harus datang ke sana, datang bawa proposal segala macam. Mestinya ada tim-tim yang memuliakan para ulama kita ini. Ya, Sa'id ibn al-Musayyib datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jangan Syekh, maksud saya antum di rumah, jangan datang di kantor sini katanya. Padahal minta fatwa. Itu Sa'id ibn al-Musayyib datang ke kantor, memang itu juga ulama juga, mujtahid mutlak juga gubernurnya kok. Ya Imam, astagfirullah, bukan ini maksud saya, kata beliau. Antum jangan jadi hina datang di kantor sini. Saya minta fatwa, udah fatwanya saja sampaikan, jangan datang ke sini. Ada hajat, jangan datang ke sini. Tulis surat, nanti saya khidmat. Ada kita diberikan Allah harta, tapi nggak punya ilmu. Ada ini saudara kita mau nuntut ilmu kemana-mana. Jumpa kiai mana, mbah mana, diomelin syekh mana, udah kemana-mana dia ilmu dia. Tapi kapan dia cari duit? Sekiranya kau kasih duit sudah, boleh nggak pandai dia mengusahakan itu, menyedekahkan yang pandai dia. Kalau buka usaha, buka bisnis nggak pandai dia. Memang Allah sengaja bagi kamu yang mau dipilih Allah untuk membela dia. Nggak pandai dia. Kasih 1 triliun ini syekh ustaz, nggak pandai dia mengelola itu. Habis nanti itu sedekahkan. Kamu dipilih Allah, Masya Allah, ada kawanmu, ada gimana, memang kau dipilih Allah untuk kaya. Atau kawanmu, kamu dekat dengan dia, ngomong dengan dia. Ini ada yayasan, ini ada apa, usaha agama Allah. Bantulah. Ini agama ini kalau hilang, hilanglah kebahagiaan kita. Hilanglah keamanan kita. Siapa yang memperbaiki manusia ini? Allah, melalui agamanya kan? Sehingga tidak ada pencuri. Ya, nggak ada yang mencuri di kampung itu kan, karena takwa kepada Allah. Ya, katanya di tempatnya Mbah Toiku, ya, kamu taruh sandal di sini, kamu pergi pulang 1 tahun, itu kamu sandal masih di sini, nggak bergeser insya Allah. Sekitar itu lah bergeser, pun mungkin bergeser karena ada orang lewat atau bagaimana, masih di situ insya Allah. Kamu taruh uang di asrama 1 juta, 2 juta, di 5.000, nggak ada yang ada kuncinya di sana 5.000, nggak ada yang ambil itu. Itulah berkahnya agama. Jadi untuk mengusahakan agama ini, iya harus ada yang punya ilmu, ada yang punya harta. Sedikit yang seperti Sayyidi Muhammad Alawi Al-Maliki, punya harta, punya ilmu, itu sedikit, tak seberapa. 1, 2, 3 orang. Bagi-bagi kita, bagi-bagi uang, suruh makan, jangan bilang-bilang. Takut nanti salah paham, yang enaklah rasa Syed ini bersedekah-sedekah sama murid dia. Tapi orang di luar sini pun yang susahnya nanti pula, karena dunia ini kadang-kadang nggak tahu kita bagaimana mengurusnya biar bagus. Makanya menangis Sayyidina Umar, datang dunia menangis beliau. Mana si Suraqah ini gelangmu yang dijanjikan Rasulullah SAW. Saya lihat tanganmu yang memakai gelangnya Kisra, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah waktu beliau mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah. Mau dibunuhnya, mau ditebasnya, dimakan tanah itu, tenggelam ke tanah kudanya. Minta ampun ya Rasulullah. Mau dicobanya lagi, tenggelam lagi. Dia nggak mau bilang-bilang, diam-diam datang sendiri dia. Sebab sayembara kan 100 ekor unta, 100 Fortuner. Atau Alphard. Nah, dia bilang diam-diam dia kejarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Belakangan kamu pergi, tutup, jangan bilang sama mereka, jangan datang lagi yang mengejar kami. Iya ya Rasulullah. Sepertinya saya lihat di tanganmu gelangnya Kisra, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisra Anusyawan ya Rasulullah. Itu Kisra Ambaratur ya Rasulullah. Raja di Raja Kisra, Parsi. Iya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelangnya saya seperti di tanganmu. Setelah zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, gelang itu datang. Setelah perang Nahawun, setelah perang Qadisiyah, harta rampasan perang dari Kisra datang. Mana Suraqah? Ini gelang yang dijanjikan Rasulullah SAW. Menangis Sayyidina Umar. Harta berpeti-peti kekayaan. Kenapa menangis ya Amirul Mukminin? Kamu
kamu dibantu Allah. Fatah Allah alaik. Kau diberikan Allah kemenangan ya Amirul Mukminin. Yang membuat saya menangis ini dunia ini. Ini yang bikin kita ribut nanti. Harta-harta. Jadi Abu Yazid Muhammad Alawi kadang-kadang sudah bagi-bagi uang. Uskut. Jangan kau bercerita di luar kalau itu dibagi uang. Ada nanti yang punya usul yang lain kan. Kadang-kadang kan bangun manusia itu kan begitu. La tukhbirin nasa dhahabaka wa madhabaka wa dhihabaka, kan kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Enggak usah kau ceritakan sama orang berapa banyak hartamu. Sebab tidak semuanya menjadi senang. Mungkin dia jadi dengki. Mungkin dia meniatkan yang tidak baik di hatinya, sehingga menjadi asbab kamu kena penyakit, hartamu menjadi berbahaya. Berhati-hati. Seperlunya saja lah, kalau ada masalahnya dia sampaikan enggak apa-apa. Tapi aslinya, apa pendapatmu, apa mazhabmu, kalau enggak ada masalahnya enggak usah. Kamu mau pergi kemana enggak usah. Dan kau enggak usah menanya orang-orang tentang itu juga. Karena itu termasuk fudulul kalam, bicara yang tidak perlu, yang berlebihan. Kamu mau kemana, kalau enggak ada masalahnya jangan tanya. Kamu puasa Asyura apa enggak? Jangan tanya. Itu termasuk fudulul kalam. Allahu, apa gunanya? Kalau dia enggak puasa kan dia jadi malu jadinya. Kalau dia puasa, pahalanya kan jadi berkurang. Aturan amalan yang tertutup jadi amalan yang diketahui manusia. Jangan tanya itu. Kalau dalam Ihya Ulumuddin, jangan kau tanya itu. Memang hebat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengajarkan adab, mengajarkan akhlak yang sangat tinggi. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudaraku sekalian. Itulah yang pertama ya, bagaimana kita muhasabah, bagaimana kita minta ampun kepada Allah. Kita semua minta ampun pasti. Enggak ada kita yang mengaku sudah bagus. Ya Allah, kami tidak pantas. Ilahilah firdaus a'la. Tuhan, aku tidak pantas untuk di surga Firdaus-Mu. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku tidak tahan di azab di dalam neraka. Fahabli taubatan. Ya Allah, berikanlah aku taubat. Berikan aku kekuatan untuk taubat, kembali kepada jalan yang lurus. Waghfir dzunubi, ampunkanlah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa yang besar. Ini siapa yang membacanya hari Jumat setelah selesai sholat 5 kali dalam kitab I'anatul Talibin daripada Abdul Mawahib Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani, maka dia akan mati dalam Islam. Dia akan husnul khatimah. Dia tidak akan mati kafir. Itu yang paling ditakutkan, na'udzubillah. Mati dalam kekafiran, rusak imannya. Disebabkan dunia kah, disebabkan zalim kah, apa-apa sebabnya, sehingga rusak imannya. Sehingga jadi kekal di neraka. Na'udzubillah, orang yang rusak imannya kekal di neraka selama-lamanya. Jadi wiridkan itu setelah selesai sholat Jumat. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Tulis kasih umat. Siapa yang mengajarkannya? Imam Bakri Sato. Bukunya kemana-mana seluruh dunia. Siapa yang mengajarkannya? Imam Abdul Wahab Asy'arani, waliullah. Orang yang Masya Allah. Sampai kata ayah Ibrahim Zan hafizahullah, itu keramatnya Imam Abdul Wahab Asy'arani, ditiupnya saja jadi ulama. Jadi ulama. Kamu mau jadi ahli apa? Ahli nahwu ayat. Jadi Zimbabwe. Kamu jadi apa mang kau? Aku ingin ahli hadis saya. Jadi ahli hadis. Jadi bayangannya Imam Bukhari. Karomah. Ya Allah. Yang kedua ini lah. Ke depan ini apa yang mau kita buat ini? Mudah-mudahan kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi. Pembalasan kan. Nampaknya kamu tahun yang lalu
Malas-malas kau. Wahai nafsu, wahai diriku. Sekarang saya paksa kamu. Nafsu ini kan harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa mana mau dia, kan nafsu sejarahnya kan jahat ya. Dibakar 1000 tahun nafsu. Setelah diciptakan Allah, baru dipanggil Allah. Wahai nafsu, majulah, nggak mau dia. Wahai nafsu, mundurlah, nggak mau dia. Wahai nafsu, kamu siapa? Ya saya, kamu jangan tanya saya. Dihukum lagi 1000 tahun di Zamul Harir, tempat yang sangat dingin. Karena dinginnya sampai terkelupas, rontok daging dibuatnya. 1000 tahun di sana. Wahai nafsu, kamu siapa? Ya saya, kamu jangan tanya saya. Kerasnya. Baru ditarbiyah dengan lapar. Baru menjerit-jerit, ampun ya Allah. Pakai lapar tak kuat ya. Nah, harus berjalan. Kurang yang enak, makanya pergi suluk kan. Pergi suluk. Mana dalilnya? Masya Allah, dalil apa lagi? Pandai nggak kamu bahasa Arab? Tak tunjukin dalilnya. Masa saya yang bacain semua untuk kamu? Beribu-ribu halaman, berjuta halaman mungkin di karangan ulama tentang amalan itu semua. Ada dalilnya. Mana Quran dan Sunnah? Memangnya Quran dan Sunnah doang, tapi ada ijma, ada qiyas, ada masalih al-mursalah, ada a'mal ahli Madinah, ada syar'u man qablana, ada saddud dzara'i. Banyak dalilnya kan? Iya. Adanya itu, baca kitab Haqaiq Anit Tasawuf, karangannya Imam Abdul Qadir Isa. Ada dalilnya di sana. Dalilnya, lihatlah bagaimana keramatnya mereka dibuat Allah. Kenapa sampai Syekh Abdul Wahab Rokan begitu kalau mengamalkan bid'ah? Itu nanti tanganmu akan dicium raja-raja, kata Syekh Sulaiman Subki kepada beliau. Ketika khidmat di Jabal Abi Qubais membersihkan jamban, Syekh Abdul Wahab Rokan ikhlas dengan kedua tangannya. Bersihkan ini jamban, tempat najis, tempat orang-orang yang suluk mungkin, atau tempat kodoh hajatnya gurunya. Kawan-kawannya pakai tangan kiri. Mungkin mereka teringat sunnah, mungkin sunnah memakai yang kotor-kotor dengan tangan kiri. Kalau ini teringat adab, biar cepat, biar menyenangkan hati guru. Abdul Wahab, nah itu tanganmu nanti dicium raja-raja nanti dari Indonesia. Betul. Raja sini, raja mana mencium tangan. Raja Malaysia datang ke sini, saya datang ke sana. Ikan hilang dari laut. Saya balik ke sini, saya ikan pun sudah ikut hijrah ke Malaysia. Ini kan muridnya, itu kan beliau, muridnya Sulaiman Khalidi Kota Nopal. Bagaimana uang dinar, uang pound, beras pound jatuh di hadapannya di Maqam Ibrahim. Berdoa itu datang uang. Setelah meninggal dunia dia tadi malam meninggal, hari ini mau dimandikan, tangannya tergeser tergores dengan pintu, keluar darahnya. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, hidup mereka. Itu dia Syekh Sulaiman Khalid. Disuruhnya kayu itu berjalan dari gunung sana dengan tongkatnya, berjalan, nggak perlu diangkat. Di situ kayunya masih ada. Tengok dari sana, besar-besarnya tiang rumah di sana. Berapa 30 kali 30 mungkin kayunya itu. Itu setelah diolah. Bagaimana sebelum diolah? Berjalan dari gunung dengan tongkatnya, dari hutan sana ke kampung sini. Bagaimana itu? Kalau dia bid'ah itu kan berarti orang yang dibenci oleh Allah. Bagaimana murid-muridnya jadi beriman, jadi cinta kepada Allah, jadi berpegang teguh dengan agama kalau ustaz bid'ahnya ini? Bagaimana murid-muridnya tahan, disiksa, diazab, dibombardir, istiqomah? Kalau dia orang-orang bid'ah. Bagaimana murid-murid mereka menaklukkan negeri tauhidnya ahli sunnah wal jamaah sampai ke Bulgaria, sampai ke Yugoslavia, sampai ke Moskow? Mana tauhid yang lain?
yang suka membidiah-bidiahkan orang. Kota mana yang mereka taklukkan? Atau kemana mereka pergi membuat fitnah di tengah umat, membuat ribut? Ya, itu Turki Utsmani, Yugoslavia, mereka kuasai. Sampai Yugoslavia nggak berani menghidupkan lonceng kalau kapalnya Turki Utsmani sedang lewat di tengah lautan. Jangan hidupkan lonceng hari ini. Itu kapalnya Turki Utsmani mau lewat, nanti mereka terusik. Datang sini habis kita. Jangan hidupkan lonceng hari ini. Nanti lewat dulu kapal mereka. Itulah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah Naqsabandi, tasawufnya. Itu Taliban. Itu lanjutannya Turki Utsmani, Taliban. Tahan 20 negara membombardirnya, menghabisinya berpuluh-puluh tahun. Istiqomah. Itu tauhid kan betul terbukti. Tauhid mereka Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mengikut mazhab ulama, mengikut tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang terbukti khasiatnya kan. Ikutilah yang terbukti khasiatnya. Apalagi yang awam-awam macam kita ini, masa semuanya harus tahu dalilnya? Makanya kalau pergi ke tempat Pak Dokter harus tahu dalilnya. Ini 3 kali 1 hari ya Mas disuntik dulu. Maaf Pak Dokter, ya dalilnya apa? Ya, tolong dulu dijelaskan. Di kitab kesehatan mana ini? Kok saya 3 kali 1 hari? Yang ini pula sebelum makan. Yang itu setengah jam sesudah makan. Ini dalilnya dimasukkan dari bawah. Apa-apaan ini Pak Dokter? Dari mana dalilnya? Alasannya Pak Dokter? Apa aja Pak Dokter? Siapa yang masukkan orang gila? Ya. Tahu diri lah. Kalau bukan yang berhak membahas dalil itu mujtahid, ilmunya, yang bahasa Arabnya, yang hafalannya. Ketika engkau bawa orang yang awam, tukang beres, tukang kelapa sawit, tukang semua pakai Quran Sunnah, ini kau menzalimi mereka. Samalah kau membawa mereka ke tengah lautan untuk menenggelamkan mereka. Tambah banyak mazhab nanti. Tambah mazhab itu kan pendapat kan? Iya. Mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah supaya jangan berpecah. Tapi mereka pun berpecahnya. Syekh ini lain, syekh ini, syekh ini lain. Macam-macamnya fatwa mereka. Ya, jadi hati-hati ya. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Perbaiki umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, masya Allah, selama beriman yakin dengan la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya menghadap Ka'bah, ya kan? Dia bukan sholat menghadap Jepang. Kalau menghadap Jepang sudah lain, bukan lagi saudara kita. Apapun mazhabnya, apapun pendapatnya, selama tidak mengingkarkan sesuatu yang darurat, yang pasti dalam urusan agama, saudara kita doakan kebaikan untuk mereka semua. Tapi kita ingatkan, jangan lagi pakai paham-paham yang sesat, yang memecah belah umat, yang meremehkan ulama. Ini ulama loh, kami pun ulama apa Nabi katanya. Tuh. Ulama yang ikut Nabi rupanya, cuma kamu yang ikut Nabi hari ini. Kamu ikut Nabi dari mana kamu ikut Nabi? Jumpa dengan Nabi kamu ya? Enggak kan? Nah, dari mana kamu ke Nabi? Dari ulama lah, gimana nya? Adanya dalilnya semua. Itmain. Agama Allah ini dijaga Allah, bukan diserahkan kepada orang-orang yang tidak amanah. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu agama ini di belakang hari orang-orang yang paling baik, udul, yang amanah, yang terpercaya, yang bertakwa kepada Allah, yang tidak berubah-ubah agama. Sudah diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama itu amanah. Kalau mereka tidak benar, tidak mungkin bertahan paham mereka sampai hari ini. Makanya orang tukang bohong, tukang bidah aman di tengah-tengah umat ini. Mana? Pasti ada yang meluruskan. Ternyata mereka yang mayoritas kan Ahlussunnah di Maroko, di Tunisia, di Afrika. Ya, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Dubandi Tuhan yang membuat Amerika terkencing-kencing, terpaksa angkat kaki dari sana.
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian puluh ribu mati, nggak ada mundurnya. Untuk menargetkan musuh-musuh dalam jihad, dalam waktu itu saudara-saudara kita Taliban yang akidahnya, yang tasawufnya, yang ilmunya luar biasa, pegang teguh dengan agama, mereka itu bukan takut-takut. Nggak ada cerita ini para musuh menyiapkan rekaman. Cerita mereka itu bukan cerita kawan kita sudah meninggal kasihan, bukan. Waduh, kawan kita sudah di surga, kita kapan berangkat ini ya? Gitunya cerita mereka. Ini suara diberikan di kedai kopi mereka, di sawah mereka, di kebun mereka. Ceritanya izzah. Masya Allah, mana kepala udah di surga? Masya Allah. Kita ini kapan berangkat? Nih menyerang musuh, mati 100 orang. Ini nanti 100 lagi juga menyerang musuh. Bukan mundur mereka. Ini target nih musuh-musuh. 30 orang tentara, orang-orang yang kafir harbi harus dihabisi. Oke, serang, habis kawan mereka. Dibombardir dengan helikopter, dengan apa? 100 orang mati. Oke, helikopter pergi, ini 100 lagi keluar lagi menyerang sih. Nggak kapok mereka, mau pecah kepala kawannya, mau keluar isi perutnya, mau gimana? Karena mereka yakin orang yang mati syahid itu cuma seperti digigit oleh semut, nggak sakit mereka. Yang sakit kalau orang yang meninggal di dunia, di rumah. Meninggal dunia di rumah itu yang sakit. Meninggal dunia di dalam jihad membela kebenaran, nggak sakit mereka, cuma sekedar digigit semut saja sakitnya. Kasihan orang yang meninggal di rumah, malah begitu mereka. Apa akidah mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa tarekat mereka? Naqsabandiyah, Jidsiyah, cabangnya Naqsabandiyah. Itu. Ya, mudah-mudahan kita dibantu Allah untuk masa depan. Gimana mengusahakan agama, itu hijrah Nabi kita SAW. Di Mekah, di Madinah, usaha agama Allah, pendidikan umat, itu dia. Ini anak-anak kita, ini anak-anak umat Islam. Anak-anak umat Islam itu anak kita. Anak saya sudah habis semuanya. Iya, ini anaknya umat Islam. Ini narkoba segala macam menyebar di tengah-tengah umat. Bagaimana kita menyiapkan tempat pendidikan pesantren yang aman, jangan masuk di situ virus-virus yang merusakkan mereka. Berapa dana yang diperlukan? Semoga Allah memperbaiki kita semua. Ya kami yang katanya Abu ya Ustadz yang mengelola, mudah-mudahan kami bisa mengelola sebaik-baiknya. Mudah-mudahan para ustadz kaya-kaya dibuat Allah, supaya mereka memberikan. Ayo kita bangun ini dari Buya 100 juta, tolong dibantu. Mudah-mudahan. Kita niatnya begitu juga, tapi kadang-kadang Allah memiliki aturan sendiri kan. Aturan sendiri. Makanya di mana kau diletakkan Allah, lihatlah tugasmu apa. Diberikan harta, diberikan pamor, diberikan kawan yang kaya-kaya. Awas datang dengki yang enak dan dia rasa. Ya memang biar enak lah dia. Memang kerja kita biar enak semua ini, ulama-ulama kita. Biar enak saudara-saudara kita yang beriman. Yang enak dan dia rasa. Iya, kamu lebih enak lagi dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih enak lagi kamu diberkahi Allah, kamu nanti keluargamu, anak turunanmu semua. Selamat dunia akhirat. Cari itu donatur, suruh ke sini supaya dibantunya ulama kita, guru kita. Kamu yang tim suksesnya. Kamu yang yang membahasakannya, ya kan? Ini kalau kau lihat orang yang baik, yang mengajak kepada agama Allah, yang mengusahakan agama Allah, bantulah. Kau berkhidmat membantu saudaramu, khidmat yang biasa lebih baik daripada kamu i'tikaf di Madinah Masjid Nabawi 1 bulan. Ahabbu ilayya minal i'tikaf fi hadzal masjid syahran. La an akuma fi hajatin li akhi. Kalau saya pergi sibuk mengurus satu hajat saudara saya, itu lebih saya cintai daripada duduk di Masjid Nabawi ini 1 bulan i'tikaf. 1 bulan berapa hatam coba? Di Masjid Nabawi terus 1 bulan. Keluar ke hammam sebentar, masuk lagi 1 bulan. Kamu menguruskan 1 hajat saudaramu. Bagaimana menguruskan hajat agama Allah? Bagaimana menguruskan hajat supaya jangan sesat ini generasi Islam, supaya ada lokasi tempat pendidikan mereka yang standar, yang bagus, dan nilainya bayarannya bisa disederhanakan. Karena kita memiliki persatuan, memiliki dana, memiliki donatur, sehingga bisa kita turunkan sistem pendidikan kita, harganya itu loh.
masuk 10 juta. Tiap tahun daftar ulang 5 juta. Kemana ini orang-orang miskin, kemana? Saya bukan menyalahkan pesantrennya. Mungkin pertimbangan mereka mau memberikan fasilitas yang bagus, mau memuliakan para guru yang mengajar di situ, jangan melarat. Ya. Tapi kalau kita punya donatur, persatuan dan kesatuan, fasilitas tetap tinggi, bagus, masya Allah standar, guru-guru juga, masya Allah kehidupannya standar, bagus. Yang mana selalu mengurus agama jadi melarat, jadi kasihan. Jangan begitulah kita buat. Lebih mulia yang mengurus agama dari yang mengurus dunia. Itu semestinya kalau kita umat Islam bersatu. Semoga Allah bantu kita. Ini masa depan, target yang paling utama pendidikan umat, dakwah ilallah. Ya, itu lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan sunnah pribadi. Kalau kau dalam menyelamatkan generasi umat, itu kan berkelanjutan. Ada seorang anak miskin, ada seorang anak yatim, kan gak ada yang menguruskannya, gak ada ayahnya. Atau ini miskin, adanya ayahnya, tapi seperti gak ada ayahnya, gak mampu, sibuk mencari ini. Makanya yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu kan sama dua-duanya itu. Ja'a Zaidun wa Amrun, kan berarti sama-sama ja'a kan. Tidak mengurus anak yatim, tidak mengurus fakir miskin, berarti sama-sama agamanya tidak sempurna. Itu dia tidak benar dalam beragama. Tapi adanya ayahnya, tapi begitunya ayahnya dari pagi sampai sore mencari 50 ribunya. Bagaimana didaftarkan kemana ini? Tapi uang daftar tadi 7,5 juta. Berarti kita perlu memiliki kesatuan, memiliki musyawarah, memiliki manajemen yang bagus. Semoga Allah bantu kita yang mendatangkan kepercayaan di tengah-tengah umat. Amin ya Rabbal alamin. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudaraku sekalian, apa yang baik yang kau dengarkan itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak baik, itu kekurangan saya. Ingatkan saya. Ini adalah yang ada kita. Dr. Miftah Hafizahullah. Nampaknya punya kita ini ada yang lupa agar nanti di teleponnya saya. Begitu. Saya bukan karena pandai dulu di sini, bukan. Saya ini lemah. Cuma tugas. Kapan kau ada kesempatan untuk mengingatkan, menggerakkan untuk kebaikan, masuk itu. Jangan tunggu jadi baik dulu semua. Kapan kita baik semua? Kapan kita jadi malaikat? Kan tak pernah. Sampai kapan juga begini-begini. Ya, kita berusaha sambil memperbaiki diri, sambil mengajak saudara-saudara kita. Ini nanti ada lagi temannya, ada kenalannya, ada yang dekat dengan dia. Ingatkan dia. Kita harus belajar agama. Kita harus mengusahakan agama. Kita harus meluangkan waktu untuk agama. Untuk dunia sudah banyak waktu kita. Kita harus belajar agama dengan baca kitab, namatkan kitab. Bukan sekedar ceramah. Ceramah bagus sekali. Tapi jangan cukupkan ceramah. Ceramah itu kan cuma sekedar penyemangat begitu aja udah. Belum dia jelaskan dengan mendetail. Kau harus belajar kitab tauhid dari awal sampai akhir. Apa yang ringkas? Durusul aqaidi ad-diniyah. Sekitar 10 halaman. Itu dah tamatkan. Fathul Majid, Kifayatul Awam, tamatkan. Belajar fikih, tamatkan. Belajar tasawuf, membersihkan hati, tamatkan. Jangan pada-padakan mendengarkan pengajian di YouTube, di internet. Gak ada yang ahli belajar di internet, gak ada. Bisa digunakan, tapi kamu harus datang juga dengan ahlinya. Itu Bapak Ibu Masya Allah, profesor, ahli bedah. Belajar di mana? Di internet, gak ada. Cari seluruh dunia, gak ada. Pasti dia datang dengan ahlinya, datang dengan gurunya, datang di sekolahnya. Mungkin kena omelin segala macam, baru jadi profesor. Ada tengok di Facebook, di YouTube sudah jadi profesor lah, membuka apalah dia praktek, ada pada mampus nanti orang lewatnya. Ya, begitu juga agama ini. Masa agama kau buat cuma di Facebook saja, baca buku terjemahan saja, itu ahli Masya Allah. Teknologi tingkat tinggi, belajar di mana buku terjemahan? Gak ada itu. Pasti dia datang dengan ahli. Makanya juga untuk tahun yang depan ini, ayo di mana kita buat pengajian? Kitab mana yang fardu ain? Mana yang didahulukan? Oh, saya belajar Sahih Bukhari. Udah belajar fardu ain belum? Sahih Bukhari bagus, kamunya sudah siap belum?
Istinja belum belajar, langsung Sahih Bukhari, gimana jadinya nanti? Sahih Bukhari nggak wajib kau baca, tapi istinja wajib kau tertibkan. Udah benar nggak? Bertanya sama ulama nggak? Bagaimana mengalirkannya, bagaimana mandi junubnya, bagaimana wudhunya, bagaimana sholatnya, tayang goyang-goyangnya, bagaimana fatihahnya. Ini fardu ain, nggak bisa diganti. Oh, saya mau belajar tafsir Qurtubi. Nanti selesai fardu ain dulu. Jangan langsung ikutin, saya mau belajar sejarah Bidayatul Hidayah Ibnu Katsir. Nanti dulukan dulu yang fardu ain. Tauhid, sudah kenal dengan Allah. Siapa Allah? Sengaja aku billahi ta'ala, kan? Karena Allah. Allah yang mana? Udah berkenalan dengan Allah belum? Allah itu yang wujud, yang kidam, yang bako, yang mukhalafah, yang sifatnya kita nggak mengetahui berapa sifatnya, memiliki segala sifat kesempurnaan. Wajib kita pelajari beberapa sifat supaya jangan salah dalam meyakini Allah. Aku ibadah karena Allah. Allah yang di mana dan gimana? Allah yang ada tanpa tempat, tanpa waktu. Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Allah yang lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama dengannya. Yang ahad, yang satu ia pada zatnya, sifatnya, perbuatannya. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi berikan waktu ya. Ini ada ayah, ada guru kita, ini anak-anaknya. Syekh Mustafa Husain banyak di sini. Kanus, ya. Al-Mustafawi berarti barokahnya Syekh Mustafa Husain. Ada. Mana kita buat fardu ain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya minta doanya semuanya. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah. Nah, kita juga begitu juga mengusahakan agama juga dengan daily di sini ya. Tolong doakan kami yang mengusahakan agama ini supaya kita dibantu Allah, ya hartanya, ya ikhlasnya, ya sehatnya, ya tenaganya, ya barokahnya. Semoga dibantu Allah. Sebab kalau agama ini lemah, maka bala bencana akan datang musibah, datang pemimpin yang zalim, datang orang-orang yang jahat, datang narkoba segala macam. Semua yang bikin bala jadi menyebar di tengah umat. Kalau agama ini lemah. Tapi kalau agama ini berkuasa, agama ini memiliki tahta di tengah-tengah umat, nggak bisa, nggak laku narkoba, nggak laku maksiat, nggak laku pemimpin yang zalim, nggak ada yang memilihnya nanti. Kenapa ada yang memilih pemimpin yang zalim? Karena agamanya lemah. Amplop datang 500.000, keluar ilernya 1 mangkok, nggak buat dia, anaknya, nggak buat dia, nggak buat dia. Datang ini diiming-iming itu, nggak buat dia. Tapi kalau iman kuat, agama kuat, nggak bisa. Guru kita, Sayyidi Sofar Al-Hafidh, nggak mau dia. Jangan kau kesini menyogok-jogok saya dengan uang, katanya sama orang-orang yang menyogok beliau. Ngambil hati, gimana lah, kasar mungkin tahu dia niatnya nggak bagus kan. Kau usah bawa uangmu ke sini. Nah, kita belum hitung kebanyakan uangku dari kamu katanya. Begitu. Ya Sofar, alaihi rahmatullah. Sofar Al-Hafidh. Kalau kita hafal 1 juz itu harus setiap hari dibaca. Sampai kau 2, 3 sampai 20 juz harus setiap hari kau baca. Itu namanya menghafal Quran. Beliau setelah hafal Quran, kata gurunya Syekh Ja'far, "Nak, kamu hatam Quran tiap hari dulu selama 3 tahun baru menikah," katanya. 3 tahun tiap hari hatam Quran. Itu Sayyidi Sofar Al-Hafidh. Datang itu yang bawa. Mungkin beliau sudah merasakan, ya ulama ya. Nah, gak usah kau bawa uang ke sini. Sebab kita belum hitung-hitungan. Jangan mau saya dari kamu. Kamu sama sih. Hebat mereka ya. Mendengarkan cerita mereka pun ya Allah, kita senang, hati kita tambah bersemangat. Mudah-mudahan Allah terima kita semua, Allah maafkan kita semua ini yang hadir ini. Ya Allah, qasarna wahai Tuhan kami sudah bersia-sia, kami sudah banyak bermain-main. Hanya ampunan-Mu lah, rahmat-Mu lah yang akan menyelamatkan kami. Maafkan kami, ampunkan kami ya Allah, bantu kami di masa yang akan datang lebih baik lagi ya Allah. Jaga kami, titip padamu keluarga kami, anak turun kami. Usaha kami ini, usaha agama-Mu ini ya Allah. Jadikan kami ikhlas, jadikan berkah, manfaat sampai hari kiamat, menjadi kebahagiaan untuk kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta